Oke, sekarang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri kemarin kita sudah bisa melihat di tabel atau kalkulator. Ya, bisa dilihat di tabel atau kalkulator. Tetapi yang di tabel dan kalkulator itu hanya pendekatan. Itu bukan eksak, itu bukan yang asli, bukan yang tepat, tapi itu hanya pendekatan. Nah, kita akan bermain-main nilai perbandingan trigonometri, apakah ada yang tepat eksak? Kita teliti. Nah, kita akan bermain-main di sana. Kenapa kok kita katakan sudut istimewa? Karena nilai perbandingan trigonometrinya nanti eksak, tepat. Ya. Kita mulai coba. Yang pertama, kita perbandingan trigonometri kemarin itu adalah bermainnya di segitiga siku-siku. Pertama, kalau sudut alfanya 0 derajat ini, apa yang terjadi? Kalau ini 0 derajat, maka ini y-nya adalah 0 mesti. Karena kalau 0 derajat ini berimpit. Ini berapa? Ini katakan ini x. Kalau ini x, di sini R-nya karena ini berimpit, karena ini 0, ini berimpit kan, berarti R-nya juga sama dengan X. Gitu. Sehingga kosinus 0 derajat itu sama dengan rumusnya cos itu apa? X per R kan? X per R. Padahal R-nya sama dengan X. Berarti X per X sama dengan 1. Demikian juga kalau sinus 0 derajat itu berapa? Sinus itu adalah Y per R. Y-nya di sini 0. 0 dibagi R. 0 dibagi berapapun ketemunya 0. Oke. Sekarang yang selanjutnya adalah tangan. Tangan 0 derajat. Apa? Y per X. Y-nya 0, X-nya biarkan X. 0 bagi berapapun 0. Oke. Berarti kita sekarang punya cos 0 1, sin 0 0, tangan 0 0. Oke. Ini sudut untuk 0 derajat. Ini tepat, eksak. Yang selanjutnya lagi, ini berarti kita punya yang pertama sudut 0 derajat istimewa. Yang kedua, kalau waktu kita belajar segitiga sama sisi, yang namanya segitiga sama sisi, itu sisi-sisinya sama panjang. Kalau ini sisinya 1, berarti ini juga 1, ini juga 1. Andaikan ini sisinya 2, maka ini juga 2, ini juga 2. Andaikan ini sisinya 3, maka ini juga 3, itu juga 3. Saya itu pilih angka 2 saja. Angka 2. Oke. Terus sudutnya ini juga sama besar. Ini berapa kira-kira? Mesti ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, ini 60 derajat. Yang jadi masalah adalah sekarang trigonometri itu bekerjanya di segitiga siku-siku. Maka kita bagaimana kembali pada segitiga siku-siku. Saya berpikir seperti ini. Kalau ini saya tarik garis tegak lurus, garis tinggi, maka otomatis ini juga garis bagi. Garis bagi sama besar. Sehingga sini cuma 30 derajat. Kalau saya salin bentuknya menjadi seperti ini. 30. Ini 60 derajat. Ini 30 derajat. Ya. Ini berarti karena ini sama panjang. Berarti sini 1, gitu kan? Sini 2. Dengan Pitagoras ini bisa didapatkan akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 3. Oke. Sehingga dari sini saya akan bermainnya sudut ini aja dulu. Ini tak hapus.
Oke. Sehingga dari sini kita mulai dari kosinus saja. Kosinus 60 derajat. Cos itu rumusnya adalah X per R. X itu samping. X-nya 1, R-nya 2. 1 per 2. Oke. Setengah. Sinus 60 derajat itu Y per R. Y itu depan sudut akar 3, R-nya 2. Oke, atau biasa ditulis setengah akar 3. Ya pal G ini nanti sebelah akhir. Yang ketiga tangan 60 derajat. Tangan itu Y per X. Y-nya akar 3, X-nya 1, berarti akar 3. Oke. Sekarang kita punya kosinus 60 derajat setengah, sinus 60 derajat setengah akar 3, tangen 60 derajat akar 3. Oke. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kita kumpulkan saja dulu. Kita mencari rumusnya dulu. Kok nggak dicari kosekan, sekan, dan kotangen? Kenapa? Nggak usah lah, karena kosekan itu super sinus, bisa dicari. Kalau sinusnya udah tahu, super sinusnya tahu. Kosekan, sekan, super kosinus. Kalau kosinusnya sudah tahu, sekannya udah tahu. Berarti sekan 60 ya 2 per 1. 2. Oke. Yang ketiga, bagaimana kalau ini saya guling G? Ini kan tadi 60 derajat. Kalau 60 derajat maka ini 30 derajat. Saya guling G. Kalau ini 30 derajat maka ini 60 derajat. Segitiganya persis seperti ini, cuma depannya sudut 30 derajat itu yang 1. Ya, sampingnya sudut 30 derajat, 30 derajat di sini. Sampingnya yang akar 3 dan miringnya tetap sama 2. Oke, ini saya hapus karena ini ngeriuk-ngeriuki. Oke, karena saya butuhnya yang 30 derajat. Maka kosinus 30 derajat itu, kosinus itu samping per miring X per R, X-nya akar 3 per 2, atau biasa ditulis setengah akar 3. Sinus 30 derajat itu, sinus itu depan per miring Y per R. Ini Y. Y-nya 1, R-nya 2. Setengah. Tangen 30 derajat itu depan per samping. Depannya Y per E. Depannya 1, sampingnya akar 3, seper akar 3. Nulis seperti ini nggak disukai, di bawah per sebagai penyebut kok akar-akaran nggak disukai. Biasanya kita rasionalkan penyebutnya. Kalikan akar 3 per akar 3. Yang atas 1 kali akar 3 akar 3, yang bawah akar 3 kali akar 3 3. Akar 3 kali akar 3 3, atau biasa ditulis sepertiga akar 3. Oke, untuk yang 30 derajat sudah, 60 derajat sudah, 0 sudah, kita sudah punya 3. Sekarang yang keempat, coba kita berpikir, kita temukan lagi kalau yang 45 derajat. Siku-siku. Kalau ini 45 derajat, padahal totalnya kan harus 180. Di sini sudah 90 derajat. Maka di sini juga harusnya 45 derajat. Kalau ini 45, ini 45, berarti ini segitiga sama kaki, berarti ini sama. Ini 45 derajat, 45 derajat, maka ini sama kaki. Berarti kalau sama kaki di sini panjangnya, kalau misalnya ini 1, ini ya 1. Kalau di sini 2, ya sini 2. Sini 3, sini 3.
karena sama kaki. Tapi kita pilih saja. Misal di sini 1. Nah, hanya perbandingan saja kok. 1. Maka kalau ini 1 di sini akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti akar 2. Akar 2. Oke, kita sudah tahu perbandingan sisi-sisinya. Ini tak buang saja, ganggu yang 45 derajat sini. Sehingga kita butuhnya adalah yang pertama kosinus 45 derajat. Kosinus itu adalah samping per miring seperakar 2. Akar di bawah itu enggak disukai. Kalikan akar 2 per akar 2, nanti ketemunya adalah setengah akar 2. Oke. Sinus 45 derajat. Sinus itu depan per miring, Y per R. Berarti seper akar 2. Atau dirasionalkan setengah akar 2 juga. Tangan 45 derajat itu Y per X. Y-nya 1, X-nya 1. 1 per 1. 1. Clear? 0 sudah, 60 sudah, 30 sudah, 45 sudah. Kita sudah punya 4. Kira-kira kita apa lagi ya? Yang keempat, wis diselesaikan. Ini hari ini edisi tidak 5. Tidak rapi. Yang selanjutnya. Loh, tadi kok ini 0 derajat kok benggang gini? Ya ini ilustrasi. Tapi kita tahu kalau ini 0 derajat pasti ini mepet. Sekarang kalau misalnya 90 derajat. Ini kayaknya istimewa juga ini. Ini siku-siku. Kalau ini 90 derajat berarti ini tegak lurus dengan alas. Kalau ini tegak lurus dengan alas berarti R dan Y itu berimpit. R dan Y berimpit berarti panjang R itu sama dengan panjang Y. Panjang X-nya berarti nanti sama dengan 0. Nggak bingung ya? Ini berimpit berarti panjang ini 0, R dengan Y berimpit. Karena ini 90 derajat, mesti 90 derajat tegak lurus, berarti ini berimpit. Oke. Sehingga diperoleh sinus 90 derajat. Sinus itu adalah Y per R, depan per miring. Berarti Y per R, padahal R-nya adalah Y, berarti sama dengan 1. Kosinus. Loh kok ini beda sinus duluan? Ya apa-apa lah, yang mana-mana dulu nggak apa-apa, yang penting kita itu paham. Kosinus itu X per R. X. Spidolnya kurang tajam. Padahal X-nya di sini 0. 0 per R. 0 bagi berapapun 0. Yang terakhir, tangan 90 derajat. Tangan itu mana? Y per X. Per X. Y-nya adalah Y. X-nya adalah 0. Oke. Jelas Y-nya nggak 0. Berapapun bagi 0 sampai sekarang kita belum punya nilainya. Maka ini tidak terdefinisi atau tidak punya nilai. Ya. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Jadi tangan 90 derajat itu tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Sampai sekarang belum ada yang mendefinisikan. Oke, ini sudut istimewa pada segitiga siku-siku untuk perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri sudut istimewanya yang sementara ini pada segitiga siku-siku 0 derajat, 30 derajat diurutkan, 45 derajat, 60, 90 derajat. Kenapa dikatakan istimewa? Karena nilainya eksak bisa dicari dengan matematis bantuan geometri. Oke, clear? Oke.
Oke, kita rangkum perbandingan trigonometrinya tadi yang sudah kita temukan. Kita buat tabel biar kita itu gampang menghafalkannya. Ya. Kita buat tabel biar kita gampang menghafalkannya. Kita mulai tabelnya. Di sini perbandingan trigonometri. Nama perbandingan trigonometrinya ada sinus, kosinus, tangen. Oke. Di sini sudutnya tadi adalah 0, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kata derajatnya jangan sampai lupa karena derajat itu adalah satuannya. Nanti ada derajat, ada radian. Ya. Nanti beda. Kalau nggak ada derajatnya berarti radian. Oke, yang pertama sinus 0 derajat tadi berapa? 0. Ya. Sinus 30 derajat tadi berapa? Setengah. Sinus 45 derajat tadi berapa? Setengah akar 2. Sinus 60 derajat berapa tadi? Setengah akar 3. Sinus 90 derajat berapa? 1. Oke, kosinus 0 berapa tadi? 1. Kosinus 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Kosinus 45 derajat berapa tadi? Setengah akar 2. Setengah 0. Tangen 0 derajat berapa? 0. Ini sepertiga akar 3. Ini 1. Ini akar 3. Ini tidak ada nilainya. Oke. Kita menghafal itu harus ada triknya. Sehingga otak kita itu tidak kepenuhan sesuatu yang tidak berguna. Kita cari jembatan keledainya, apa yang bisa kita, keistimewaan apa yang bisa kita peroleh dari bentuk-bentuk seperti itu sehingga kita ngapalkannya itu ingatnya enak. Oke, ini salah satunya sinus. Ini naik. 0 itu setengah akar 0. Setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 2. Kalau setengah akar 4, setengah akar 4, akar 4 kan 2. Setengah kali 2 kan tetap 1. Oke. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, ngapal ke pen-pena. Tapi nanti bentuk akhirnya seperti ini. Kalau kosinus, kebalikannya. Sinus dibalik aja. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tangen tadi sinus bagi kosinus. 0 per 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, seperakar 3. Atau ditulis sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2. 1 setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 1 bagi 0, tidak ada nilainya. Oke, contoh sekarang nyatakan bentuk paling sederhana dari nilai paling sederhana dari contohnya adalah kosinus 30 derajat kali sinus berapa ya? 45 derajat min tangen 45 derajat kali sinus 60 derajat kali kosinus 45 derajat. Misalnya seperti ini. Jawab. Oke, kosinus 30 derajat kali sinus 45 derajat min tangen 45 derajat sinus 60 derajat kosinus 45 derajat. Sama dengan kosinus 30 berapa? Setengah akar 3. Oke. Sinus 45 berapa? Setengah akar 2 min tangen 45 berapa? 1. Sinus 60 setengah akar 3. Kosinus 45 setengah akar 2. Oke. Sehingga dihitung. Ini setengah kali setengah seperempat. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Perkalian seperti ini yang di luar akar dengan di luar akar, dalam akar dengan dalam akar. Min 1 kali berapa? 1. Intinya ada di sini. Setengah kali setengah seperempat. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Seperempat akar 6 kali kurangi seperempat akar 6 0. Oke, 0. Gampang.
Oke. Clear? Oke, kalau sudah clear ini, tabel sudah clear, ini penghitungan ini tinggal dihafalkan ini dihafalkan, terus setelah itu untuk mengerjakan soal-soal. Kalau ini nggak hafal, nanti banyak di soal-soal berikutnya kita akan kesusahan. Karena apa? Karena ketika tes itu biasanya kita tidak boleh menggunakan tabel atau kalkulator. Otomatis kalau kita nggak boleh menggunakan tabel dan kalkulator, maka kita harus hafal sudut-sudut istimewa ini. Paling tidak ini nanti kalau diperluas diperbagi kuadran. Tapi bab berikutnya. Setelah ini oke, kita latihan nanti coba dikerjakan. Latihan sederhanakan operasi perbandingan trigonometri berikut. Nomor pertama, kosinus 60 derajat kali kosinus 30 derajat ditambah sinus 60 derajat kali sinus 30 derajat. 2. Kosinus 90 derajat kali kosinus 30 derajat min sinus 90 derajat kali sinus 30 derajat. 3. Sinus 90 derajat kali kosinus 60 derajat tambah kosinus 90 derajat kali sinus 60 derajat. Yang keempat, sinus 90 derajat kali kosinus 45 derajat min kosinus 90 derajat kali sinus 45 derajat. 5. Tangen 60 derajat min tangen 30 derajat per 1 plus tangen 60 derajat kali tangen 30 derajat. Yang keenam, sinus kuadrat 45 ditambah kosinus kuadrat 45 derajat. Yang ketujuh, 2 tangen 30 derajat per 1 min tangen kuadrat 30. 8 cos kuadrat 60 derajat min sin kuadrat 60 derajat. Dengan catatan, yang namanya sinus kuadrat 30 derajat itu sama artinya dengan sinus 30 dikuadratkan. Sinus 30 derajat dikuadratkan. Jadi kalau ada kosinus kuadrat 30 derajat berarti sama saja dengan kosinus 30 derajat, dicari dulu nilainya baru dikuadratkan. Oke. Silakan dikerjakan.